mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Wah. Harus gitu ya. Iya. Sama sekali lagi kita harus tarik suara dulu karena hari ini adalah podcast. Oh seru ya. Seru. Ini karena hari ini narasumber kita luar biasa. Biasa di luar. Jago nyanyi ternyata katanya. Iya, Waduh. Ngedance semuanya lah. Kayaknya anak gaul blok M nih dulu nih. Nyanyi breakdance. Iya kayaknya. Halo Sobat WK. Hai. Halo. Sapa dulu dong Deket. Sampai kelupaan gara-gara tadi ngambil nada tinggi ya. Halo Sobat WK. Balik lagi bareng kayak ketawa bahagia. Gitu Mas. Oh gitu ya. Dan aku Yance Sukacita. Wah. Di podcast travel Warta Kota Podcast. Warta Kota Podcast. Podcast travel. Hari ini terima kasih. Kita thank you banget ya. Sudah diundang dapat kesempatan untuk mewawancarai Mas Pondra Hanutama. Ya, benar ya namanya. Ya, tadi sempat harus dipastikan namanya memang Hanutama. Betul. Mas Pondra ini selaku Director of Marketing Communication Betul. Aston Priority Simatupang. Hotel and Conference Center. harus komplit ya. Orang keren juga gitu. Iya loh. Mas Pondra apa kabar Mas? Baik. Wow, puji Tuhan, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas ya. Baik, luar biasa Sehat. Ya. Kalau ketemu lagi-lagi ya, kalau ketemu sama orang di bidang perhotelan tuh emang rapi, dandy. Wah, Ya sebenarnya kalau habis ini juga sama. Tapi yang penting Serius ya. Semangat luar biasa. Semangat pagi terus sih. Semangat pagi. Oh, kalau di sini semangat pagi ya. Semangat Gitu. pagi pokoknya. Ya. Semangat pagi. Mas, kita mau ngobrol nih. Beberapa kali kita podcast, kita seneng banget ketemu sama teman-teman di bidang perhotelan yang memang saat ini kan cukup banyak terdampak ya. Yap. Banyak terdampak di masa-masa pandemi. Ya memang, wow, luar biasa impactnya. Kita pengen ngobrol sama Mas Pondra. Kita pengen tahu. Pertama kali selalu kita tanyakan, Aston gimana sih Mas keadaannya? Baik saja. Enggak. Pada dasarnya baik-baik saja. Sebenarnya kalau ditanya sih saya percaya bahwa pandemi ini pasti semuanya berdampak, apalagi di sektor pariwisata dan perhotelan. Dan saya percaya teman-teman hotel nggak cuma di Jakarta sih, saya rasa di semuanya itu pasti merasakan dampaknya. Cuman puji Tuhan Aston Priority Simatupang Hotel and Conference Center ini kita bisa survive, bahkan kita infoin aja kita tidak tutup selama pandemi ini. Tidak tutup ya, jadi buka terus dari awal ya, dari awal pandemi. Dari saat ditemukan virus itu kita tetap buka sebenarnya. Ditemukan di Indonesia ya maksudnya. Ya ditemukan sebenarnya itu juga bagian dari ini ya tim kita untuk selalu aware atau sadar bahwa kan itu udah diumumkan dan bisa jadi kita selalu bahasanya kayak berpikir ini kayaknya bakalan kesini deh gitu ataupun kita kalau seandainya kesini kita gimana nih gitu. Jadi udah ada tindakan preventif lah ya preventif atau bisa dibilang kita juga punya namanya contingency plan seperti apa. Nah kita tuh timnya solid banget di bawah Bapak Aulia Mas Rudin yang tadi udah kenal ya di bawah itu beliau adalah GM. Jadi dari komando beliau akhirnya kita kayak melakukan sebuah ya dibilang inovasi, sebuah trial di market dan semacam itu. Dan akhirnya puji Tuhan kita confidence bahwa selama pandemik ini kita bisa bilang bahwa kita buka dan kita siap melayani masyarakat dan kita juga ada sih nanti melakukan inovasi-inovasi. Atau mau dibahas sekarang? Pelan-pelan tapi pasti. Kurang lebih seperti itu. Ngomongin Jadi inovasi itu kayaknya harus pelan-pelan. Karena kami memang tapi bisa dalam konteks pelan, bisa dalam konteks cepat ya. Kalau keadaan sekarang ngomong inovasi harus bergerak cepat. Betul. Tidak bisa kita ngomong pelan lalu karena kan memang sifatnya dunia ini udah shifting orang bilang katanya sekarang bukan transforming lagi, udah bukan pelan-pelan. Berubahnya tuh bukan yang berubah lambat gitu tapi gitu ya. Langsung semua harus dipikir sangat cepat. Ya, sebenarnya dengan adanya pandemi ini saya merasa dan semua juga saya rasa satu komen dengan saya bahwasanya adalah dengan adanya pandemi itu akan diuji
kreativitas, inovasi kalian itu seperti apa. Karena di end of the day kalau kalian tidak punya kreativitas atau kalian tidak punya inovasi, pasti kalian akan bye bye. Kayak gitu sih, dadah itu saya goodbye gitu. Nah itu sebenarnya yang kita lakukan. Wow. Boleh diceritain nggak sih Mas, dari awal pandemi, dari pihak Aston sendiri kan bisa survive nih sampai sekarang, itu apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama adalah tentunya adalah kita selalu ikutin update yang ada. Itu satu kuncinya. Yang kedua, kembali lagi komunikasi di timnya itu harus solid. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas seperti apa. Itu sebenarnya 3 kunci. Update, inovasi, solid dan inovasi. Ya. Update, solid dan inovasi. Kita bahas dulu mengenai update. Update dalam artian seperti ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat dalam artian global ya? Yang terjadi apa? Nah, virusnya itu seperti apa sih gitu contoh. Dan kenapa sih virus ada dan gimana sih menanganinya? Nah, kita tuh harus ada update untuk itu. Dan kebetulan karena saya bekerja di marketing communication, saya dengan Eva ada di sana. Hai. Halo. Halo. Ini saya dengan tim. Sobat BK ada Mbak Eva di sana. Mbak Eva ya. Director of tadi apa? Poster. DOP. Biasanya kan direktur fotografi nih, direktur of poster ya. Halo Mbak Eva, sehat ya Mbak? Nah, Mbak Eva ini adalah saya di tim dengan Mbak Eva dan kita tuh selalu update. Kita ambil satu sebuah wadah yang tentunya terpercaya yaitu WHO dan juga COVID yang di Indonesia ya, yang itu kita update terus dan kita selalu akhirnya itu satu. Kedua, kita bikin sebuah grup yang ada di hotel yang tentunya adalah prominent person. Sebenarnya contoh kayak di bagian pasti adalah Bapak GM, Ibu EAM, terus bagian operasional, terus bagian dari food and beverage, engineering, bahkan dari security segala macam itu dibentuk dan akhirnya kita update apapun itu, guys. Kalian dapat update apa, masukin di situ, kita baca, kita komen segala macam. Contoh nih, kayaknya udah masuk di Indonesia dan di Jakarta nih contoh pertama kali di Depok, guys. Di Depok itu deket dengan hotel kita. Nah, kita langsung benar-benar sigap. Sigapnya kembali lagi kita cari informasi, yaitu virusnya itu kan awalnya sampai kita itu benar-benar ngadain meeting besar dengan semua karyawan. Kita undang Dokter Tejo, saya ingat banget itu untuk memberikan sebuah pengetahuan, informasi yang penting mengenai COVID itu sendiri. Nah, di situ dijelaskan oleh Dokter Tejo, contoh virus ini mematikan, contoh virus ini dapat menular dari droplet kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Kedua, penggunaan masker segala macam. Terus kembali lagi dari tim kita, saya dan Eva cari informasi gimana sih caranya, apakah udah ada protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah dan kita akhirnya adopsi itu, kita akomodate di hotel seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Itu adalah yang tadi update melalui sumber-sumber yang terpercaya. Jadi berita yang dijadikan referensi itu benar-benar benar dan akurat. Betul. Kalau ngomong kayak gitu, hoax itu kan banyak banget ya katanya. Pernah sih kebetulan ada satu karyawan bilang, Pak, virus COVID udah ditemukan, katanya mukanya kayak serangga gitu kan. Iya kan, bener kan? Tomcat, iya. Nah, ternyata berapa kali? Ya, diperbesar itu bener kan? Itu ternyata. Dan akhirnya saya sama Eva langsung akhirnya kita sepakat, kita beri informasi kepada manajemen dan semuanya bahwa guys, please kirim semua data, info. Saya akan dengan senang hati akan bantu untuk meng-cross check apakah ini hoax atau benar. Ternyata ini hoax. Terus ada katanya kalau ngerokok katanya gitu. Kita cek di websitenya resmi Indonesia yang COVID-19 sama WHO sampai benar-benar kita belum dapat jawaban, kita cari lagi referensi, tapi intinya adalah ternyata di website resmi itu juga bisa kan kita cek apakah itu hoax atau itu enggak. Iya, memang mereka menyajikan. Dan itu juga penting banget karena kan tidak semua, I have to say, setiap orang beda ya kapasitas. Betul, preferensinya. RAM-nya. Iya. Nah gitu, jadi kayak nggak masalah. Intinya adalah kita yang tahu, kita berhak dan emang itu tanggung jawab kita untuk memberitahukan. Kalau saya angkatan MS-DOS. Belum diupdate ya. Saya MMS.
Oh, sudah. Jangan dilanjutkan nanti ketahuan. Oh, iya, betul, Tahunnya jadul banget. Oh iya sih, iya oke. Padahal saya masih muda loh. Ketutup masker, kerutan nggak kelihatan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau update. Lalu update, Iya. masuk ke tahap yang namanya dari update semua terkumpul, riset di lapangan segala macam berujung kepada sebuah inovasi. Itu sebelumnya lebih kepada create sebuah komunikasi yang baik dulu di antara internal Oke, kita bikin ya kayak gitu membina kan. solitan tim dulu. Ya, disolitin dulu tuh di dalamnya, kalau enggak takutnya baru betul, dapat betul, kabar betul. ini. Ya makanya kalau dapat kabar ini langsung pada percaya aja kan. Makanya saya sama Eva itu benar-benar kita nggak tidur ya Pak ya, kayak serius kayak sampai jam 12 kita menerima apa ya Kak, customer service cek ini asli benar kayak gitu kayak gitu. Nah itu benar-benar terjadi di sini, kayak makanya kayak thanks God solid banget tim, dan dari situ kita create yang namanya contingency plan. Dari kayak gitu kita lihat, bahkan kita mendengar input dari, kita nggak akan pandang bulu, kita benar-benar dengar input dari bawah sampai atas. Kita masukin dulu, kita bikin yang namanya input list, cek semuanya. Kak contoh ada yang bilang, Pak kemarin saya ke hotel Pak, contoh ternyata mereka jual jamu-jamu. Oke, create dulu jamu. Terus kayak kemarin itu saya dapat WhatsApp ada yang jual bento atau lunchbox. Oke, nggak masalah. Kalau dari saya sendiri pribadi, lu contoh yang baik, mencontoh hal yang baik itu nggak ada salahnya. Daripada lu mencontoh yang jelek, jadi nggak apa-apa. Kita list segala macam, baru kita bahas kekuatannya kita di mana nih, apakah kita bisa. Terus langsung biasanya dari satu ini PIC-nya siapa? Ini contoh markom, ini chef, ini security, terus ini bagian purchasing. Contoh katanya itu pada beli ini kayak screen buat kayak protektor atau apa, terus ada kayak ya semacam gitu. Itu semuanya benar-benar ada APD-nya segala macam. Itu udah ada PIC-nya sendiri-sendiri. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga inovasi. Intinya adalah kita punya prinsip selangkah ke depan, bahkan setengah langkah pun nggak apa-apa selama lu di depan, dan lakukan dengan gercep ya cepat lah ya, gercep gitu maksudnya. Kalau enggak ya jatuhnya ya kita kalah dengan yang lain. Tapi buktinya nanti deh saya kasih resultnya mencengangkan. Nggak heran ya Mbak Becket, nggak heran 24 jam. Iya. Nggak heran kan? Kita ngobrol tuh jadi nggak kerasa Linda bro. Memang. Gitu, itu yang kedua kan. Udah, oke. Saya lanjutkan ke Ayo, inovasi, solid, langsung update, solid, baru inovasi. Nah, inovasi seperti apa ya? Nah, inovasinya seperti apa? Iya. Kalau kita lihat di lapangan, waktu itu kan ada anjuran dari pemerintah, stay at home, work at home, segala macam. Oke, berarti dengan kata lain kita tidak bisa menjual kamar kan? Yang mana itu adalah bisnis inti yang bisa dilakukan. Bisnis utama, bisnis inti. Terus kita langsung pada bilang kayak gini, aduh gimana dong ini, gini. Kembali lagi, Pak Aulia sebagai GM bilang kagak ada gimana-gimana gitu. Langsung kita pikir kalau memang A nggak bisa, kita bisa jual B, kita bisa jual C, kita bisa jual D. Kalau memang A ini nggak bisa, B, C, D, E, F sampai Z kita jual. Masih banyak alternatif. Iya, benar-benar alternatifnya tuh banyak. Akhirnya kita kepikir, pertamanya agak skeptik ya, kayak contoh gini. Iya betul. Emang jual makanan kita udah kalah lah sama restoran. Ya banyak ya restoran yang bikin. Ya memang core bisnisnya di sana ya. Ya itu kita bukan core bisnis. Gue bilang gini, masa sih gini? Pasti nggak bisa. Akhirnya udah stop guys, nggak usah ngomong bisa atau enggak. Just do it. Oke. Just do it. Kembali lagi. Marketing juga selalu bilang kayak error and trial atau trial and error. Kita tahu di trial error, ini error jadi nggak perlu trial. Kalau itu gitu kurang lebih. Kalau nggak mencoba mana? Nah kita nggak tahu kan ya. gitu. Segala sesuatu pasti ada namanya 1.0. Iya. Baru lanjut lagi ya. Kayak startup kita bikin ya. Ya itu awalnya. Harus ada mencoba. Iya. Nah awalnya kita langsung bikin yang namanya udah deh kita jual aja makanan. Bisa bilang awalnya agak pelan, agak susah banget naik. To be honest ya, kita buka dengan harga 75. Kayak 3 hari ke depan nggak laku, langsung gercep juga. Turunin atau enggak turunin, terus kita main di volume aja deh. Akhirnya jatuhlah itu kita awal itu saya ingat jualan bento itu bento box ya. Bento itu kan karena kita punya restoran Momiji Jepang ya. Ya, jadi kita chef yang khusus di restoran Jepang itu juga
bikin sebuah kreasi, sama kita ada food test dulu, kita cek ada beberapa. Pilihannya tuh lumayan banyak, jadi kayak ada bento ini, bento itu, bento A, B, C, D, E dengan semacam ya pilihannya apakah ini yakiniku, teriyaki, katsu, ya seperti itu. Terus bahkan ada namanya kita kalau di bahasa kita adalah fusion, jadi kayak bento tapi apa sih kan rendang. Percampuran. Bento tapi isinya rendang. Ada rendang. Terus bento tapi rica-rica ayam. Gitu-gitu kita bikin bener-bener banyak. Kita serius Mas, kita konsepnya bento ya. Konsepnya bento, kita ada banyak banget terus kita lempar. Yang laku ternyata memang bener sih yang namanya bento, pasti orang berpikiran bahwa kalau semuanya mungkin ya. Kenapa saya harus beli ayam rica-rica, jangan jadi ada bento yakiniku segala macam. Akhirnya kita sempitin, akhirnya cuma ada 5 kalau nggak salah. Kita jual. Kita bisa jual per hari itu di rata-rata di 200 sampai 250. Oke, itu di masa pandemi 250 box sehari ya? Sehari. Dan kita sampai pernah bukan rekor ya, di antara di 4.000 sampai 6.000 box per bulan. itu yang untuk bento sendiri. Terus pizza juga, pizza mungkin nanti dikirim kayaknya ya. Nanti kalian rasain. Nanti kita gini guys, kayak food blogger kan atau ada gitu ada ya. Oke, kalian nanti benar-benar kalau saya sih confidence banget, itu enak banget. Nanti kalian bisa komen. Nah, di situ pizza kita juga jual. Nah, kalau ditanya jualnya kemana sih gitu. Ya kita tahu sih jualnya adalah bento kan lunch. Jadi yang biasa membutuhkan lunch adalah di kebetulan karena di sini kan bisnis distrik ya. Jadi kayak tempat perkantoran, bank. Nah, kita dapat gitu. Wah, luar biasa. Pizza. Satu lagi ala carte. Ala carte itu ada sop buntut, ada coto Makassar, coto ayam, terus ada cakalang rica-rica, ada bebek bakar, ayam bakar. Kita juga intinya adalah awalnya itu kita benar-benar sebar semuanya. Nanti kita lihat kayak minggu pertama, yang laku cumanya cakalang, sop buntut, spaghetti. Ya, akhirnya kita kumpulin dan akhirnya kita bikin sebuah menu pilihan ABCD deh. Iya, karena dari survei pasar tadi mengerucut menjadi beberapa menu-menu yang banyak daerah sekitar sini suka tuh seperti ini. Betul. Dan itu sebenarnya nggak cukup dari itu doang ya, inovasinya di create something atau menu, tetapi juga inovasi berpikir gimana kita harus kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, kita kerjasama dengan Traveloka Eat, gue sebut aja nggak masalah. Terus ada Fave, ada Deal, terus GoFood, GrabFood. Terus kita juga kerjasama dengan taksi delivery. Jadi bagi mereka yang punya standar, bisa dibilang standar tinggi ya, karena kan kalau dengan taksi standar tinggi dalam artian value money sama benar-benar tingkatnya gitu. Itu kita kerjasama dengan mereka untuk pengiriman. Bahkan kita create yang namanya Delivery Boy of Aston. Serius, kita bikin kotaknya sendiri, itu khusus kita hire satu orang, bukan hire ya. Karena dengan adanya pandemi ini kan, to be honest, kan kerjaan juga pasti menurun dong. Saya juga akhirnya jadi jualan yang mungkin notabene-nya seorang markom kan is all about branding, image, CSR gitu. Enggak, kita kerja sama Eva, kita jualan. Terus intinya adalah kita memanfaatkan kelebihan kita masing-masing. Kita akan masuk kepada yang namanya delivery boy. Yang jungle. namanya kerja kalian itu yang begitu solidnya. Yes. Setelah yang ini bentar. Boleh tuh. Warta kota gayanya jelas. Mantap lah. Apa ya, luar biasa ya Mas Pondra, bisa dibilang nggak tidur nih jangan-jangan nih. Sedikit lah ya. Memikirkan, meriset apa aja yang ternyata kan memang kita tahu ya di daerah TB Simatupang ini dari daerah perkantoran ya. Iya, wilayah perkantoran dan bisnis distrik ya. Tadi seperti dikatakan bahwa akhirnya keluar menu-menu andalan yang disukai oleh para lingkungan sini ya Mas ya. Ya tadi kan kita naradon kawan Kak. Kita tuh awalnya kayak saya ingat tuh awalnya tuh kita benar-benar lempar bento itu kayak sampai 10-an lah. 10. Akhirnya jadi menyempit.
Terus a la carte juga kita keluarin banyak dulu. Kita namanya tes market dulu, Iya, mereka iya, maunya iya, apa. Sampai bener-bener dari A sampai Z lah ya kalau kita keluarin. Terus kita juga koordinasiin sama tim operasional, sama tim FB. Kira-kira apa sih yang disukain kayak gitu Iya, kan. iya, Artinya iya. di list segala macam, bahkan dari bento dan bahkan muncul pizza kayak gitu sih. Wow. Jadi udah disempitin. Nah, muncullah 3 menu andalan, menu utama. Yang pertama recommended ya. Kalau di itu Yang di menu ya ada sambal ada cabe atau apa kayak Ada dasi bintang, jempol. kalau nggak jempol atau nggak topping chef kayak Iya, gitu kan. topping. Nah, keluarlah 3 andalan. Yang pertama adalah sop buntut, Heeh. terus ada pizza, terus Wow. ada satu lagi adalah yaitu tadi bento. Bento ya. Mungkin nggak afdol kali ya kalau nggak mana sih virtual Kita makanannya. itu memang suka menunggu yang gini-gini. Suka ya. Mas. Sebenarnya saya juga suka sih. Oke, sebetulnya juga penasaran sebenarnya. penasaran seperti apa? Nah, Seperti apa? kebetulan Mm-mm. di belakang tim saya udah siapin semuanya. Wow. Kita panggil ya. Kita panggilkan menu andalan Aston Happy Simatupang. Oh, ditarik. Yes. Tenang Mas, jangan grogi Mas. Saya tahu ini enak Mas. Kita siap menunggu. Ini minumannya dulu nih. Yes. Minuman. Wah. Ini minuman bisa dibilang sehat. Sehat. Terus ada kopi, ini minuman sehat, ini minuman blended ya. Healthy minuman- drink lah ya. Ya healthy drink. Oh, ya. Ini mah kesukaan Mas saya. Pondra suka kopi. Ya, Wah. kopi. Karena nggak tidur tadi. Iya. Nah, ini Makasih, juga Mbak. bagian dari kebetulan ini juga bagian dari komitmen kita untuk Hah? mencegah virus COVID Iya. kayak APD ya. APD-nya Buka kayak pakai gitu. gloves segala macam. face shield, glove, ya. Waduh. Ini sebelumnya iya. dia harus mandi pakai. Terima kasih, Mbak. Di depan ya, Mbak. Sayang pakai masker ya, Mbak ya. Coba kalau enggak. Itu nggak boleh. Nah, ini adalah pizza yang tadi penjualannya itu bisa per boxnya itu per bulan itu bisa 3.000 sampai 4.000 per box Per bulan per bulan. 3.000 box. Iya sih. Wow. Bisa bayangin, Langsung pizza kalah wow. sekarang kan. Ini, kalau Nggak, juga ya, serius, yang ini ya. juga ya. Heeh. Gak usah capek-capek di jalan. Jadi awalnya itu kayak kayak agak kaget ya. Oke, pasti ini enak, tetapi benar kita coba nanti rasain. Iya, iya, kita. Benar-benar saya Wow. confidence banget untuk pizza kita itu pizza Diavola. Dia bola. Diavola. Dia bola. Apa yang membuat dia bola, Mas? Oke, karena ini ada sop buntut. Iya, iya, iya. Ya, kayak gitu silakan. Kalau saya sih udah biasa, paling saya mau Ya, cicipin. nanti pizzanya. kita pengen sebenarnya lebih pengen tahu. Pengen tahu aja nanti saya balikin loh, enggak kan? Enggak. Awalnya pengen tahu, habis itu nyicip nanti. Enggak, kalau saya ngeliat gini nih emang luar biasa sih. Puasa. Jauh lagi puasa, Pak. Ya, memang lagi puasa. Biasa. Posisi menentukan prestasi ya. Oh iya. Mas, ngantrinya gimana? Ngantri. Nganter. Oh nganter, oh sorry. Iya. Delivery-nya. Antarnya oke, Delivery-nya. kita punya tadi yang aku sebutin sebelumnya kita punya yang namanya delivery boy. Delivery boy, kalian juga create sendiri. Create sendiri, intinya adalah apa yang kita bisa lakukan, let's do it. Delivery Nggak cuman, boy. ya kita ada 2 dong, berarti internal kita Internal, lakukan ya. delivery boy, Os Upton. Terus yang kedua adalah eksternal itu kita kerjasama, bahkan kita kerjasama dengan Bluebird, Wow. kita kerjasama dengan Mr. Speedy ya. Terus yang khusus untuk makanan kita juga kerjasama dengan GrabFood sama GoFood. Jadi ini ya yang jagoannya ya. Ini jagoannya. 3.000 pen ya berarti ya Pak Iya. per bulan. Bahkan kemarin sempat ya sampai nyampe 4.000, 3.000 aja. Benar-benar awalnya waktu dikasih result Cobain kan, seenak apa katanya kan? Coba, Saya ngeliat mumpung gini kamu aja di ya. situ. Gak enak nanti gini deh, bareng-bareng aja. Ini coba deh saya Kita, ini suatu kehormatan sih. Kehormatan. ya. Aduh, Ya ini Diavola yang emang megang, jadi kayak bisa dibilang the best sellernya. Ini kan ladies first deh, monggo Ladies Mbak. first, iya, harus ladies Silakan. Ini first. gini, sama mungkin masnya pakai tisu aja, nggak ada. Lupa ini. Bapak Mas, aku mau cobain. Ya. Aku mau. Ini Ini. kayaknya Yanza aja. Loh, kamu kenapa nggak suka keju? Bukan, saya lihat Yanza tadi kan kayaknya udah ngelirik dari sini. Saya di depannya tadi udah bau.
Nah, Kalau nggak ini sop buntutnya. Silakan. Boleh kita garpu. garpu atau pisau? Pisau lah, biar kan. Saya salah ya tadi saya sendok ya. Makan pizza pakai sendok. Kita harus ikut kelasnya Mas Pondra nanti nih kayaknya nih. Tadi gimana lagi Kat? Kamu Kat, aduh. Ini silakan. Nah ini Sorry ya, ini Sobat yang BK, ini namanya. ya ini adalah best sellernya sih. Ini Diavola. Oke. Nggak, saya bisa jamin ini enak. Ini kalau dilihat Mau pakai ini nggak sih sausnya? Saus nggak? Coba Ada ini sih. dulu Mas kita coba. Ya. tipis Diavola. ya? Tipis. Dilihat gini kan Bang Eket. kayaknya. Ini kita pizza. sih ya benar. Pizza Karena banget. pizza banget kan. Ini Iya. benar-benar Italian pizza ya. Kalau dari ketipisannya karena Iya. kalau yang tebal itu sebenarnya kan apa ya? Disesuaikan dengan disesuaikan orang dengan- Indonesia. Aku pengen ngomong buat yang kameramen nih. Coba di Diavola nih enak, Diavola. Nanti kamu nyobain aja yang lain, dia yang lain. Dia Di antara semua makan emang Diavola nih luar biasa. ya ini Diavola. Aku nggak pandai mereview makanan, Oke. tapi menurutku ini enak Mas. Maksudnya dalam pengertian gini, rasanya ya bukan ya kan mungkin kita biasa mengkonsumsi pizza yang biasa kita beli, tapi kalau ini versi Italian ya pizza. Italian pizza dan mungkin versi yang dimiliki Aston. ya. Menurutku bawangnya karena aku suka penyuka bawang. Iya. Oke sekali. Selamat Mas, luar biasa Mas. Biasa juga. dan terima kasih. Ya kurang lebih Diavola. seperti itu. Nah ini sop buntut dan satunya lagi bento kan karena ini kan ya, di kotak. Oke, jadi tiga menu tadi andalan ya. Menu andalan based on itu tadi banyaknya pembelian itu. Nah, tadi kan balik lagi ya, yang kita boleh diceritain nggak sih Mas yang delivery boy tadi ya? Itu Oke. pengirimannya itu radius berapa kilo? Oke, kayak jadi gitu. kita memang menciptakan ataupun ya meng-create itu namanya delivery boy, yaitu sebenarnya dari employee kita sih, kita siapkan 1-2 orang, bahkan dari motornya juga kita siapkan, dan dari boxnya pembawaan itu intinya adalah kenyamanan, kesehatan, terus higienitasnya dari delivery makanan yang dikirim itu terjaga Terjamin. gitu dan terjamin. Nah itu yang kita lakukan akhirnya. Tapi itu khusus untuk 3 km ya. Oke. Takutnya kalau udah terlalu jauh ya kita butuh bantuan dari beberapa pihak. Ya, Karena kita kerjasama dengan Mr. Speedy, kita kerjasama dengan Ya. GoFood, GrabFood gitu ya GrabFood sama bahkan taksi. Wow. Gitu. Itu untuk deliverynya sih. Ada brandingnya ya Mas ya di delivery boxnya? Enggak sih, kayak biasa aja sih. Dia masih pakai seragam, pakai jaket sih. Intinya adalah kembali lagi dibalikin ke karyawannya nyaman. Jadi harus pakai jaket. Tapi jaketnya ada nama tulisan Astonnya sih pastinya. Gitu. Semangat kebersamaan seperti tadi kan dibilang ya, bahwa sampai di delivery boy segala macam, bahkan di lingkup karyawan itu sendiri dibangun rasa kebersamaan itu. Memang sebuah kultur yang dibangun. Betul, sebuah kultur yang dibangun yang tentunya adalah ini adalah sebuah sebuah fondasi untuk menjadi sebenarnya gini, kita tuh bekerja itu kan bukan masalah kita berpikir profit, terus kita maunya dapat gaji, udah habis itu pulang. Cuman di sini itu benar-benar rasa kekeluargaan itu dibina. Dalam artian apa? Kita tuh selalu ada CSR. Kita tuh komit CSR itu memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Dan kita selalu undang per bulan. Dan itu saya juga ini sebenarnya kabar baik ya. Yang tentunya nanti bisa bisa di-copy, ditiru dengan berbagai pihak. Kita tuh selalu ada namanya sumbangan. Itu sumbangannya itu per bulan tuh bisa sampai 5-7 juta dari karyawan. Oh, dari internal Yes, sendiri? internal yang masukin. Wow. Bisa jadi ya. Dalam artian ya berarti rasa kita ingin membantu orang tuh ada, dan itu tuh udah tercermin di setiap individu employee masing-masing. Itu satu. Terus CSR kita tuh benar-benar oke, kalau kita ngomong CSR, pilar CSR kan ada 3, profit, planet sama people. Kalau profit ya jelas lah, namanya bisnis udah lah, intinya adalah kita dapat profit sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, kita juga harus menghormati alam dan menghormati society atau sosial. Contohnya kemarin dengan adanya kegiatan dengan adanya bencana alam, kita langsung sigap, kita kumpulin donasi dari berbagai pihak, dan maksudnya dari internal, dari karyawan sendiri atau yang punya bekas pantas
apapun itu bisa disumbangkan, uang juga. Terus kita juga punya supplier ya. Oh iya betul. Supplier kita poke lah ya, kita senggol, bantu dong CSR kita kumpulin, ditambahin dengan uang manajemen tentunya. Terus kita langsung datang ke tempat site yang menyalurkan, which is adalah kelurahan di Kebagusan. Itu contoh. Kedua itu berkenaan dengan filantropi untuk sosialnya. Sedangkan filantropi untuk environmental kita kerjasama. Aston sendiri kita udah nanam 1000 mangrove dan 100 pohon lindung. Jadi kayak untuk mangrove-nya kita di pesisir Marunda. Iya. Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan WWF, terus dengan Yayasan Mangrove Indonesia. Bahkan kita juga nggak mau diam, intinya adalah kita mau mengundang beberapa pihak dan akhirnya kita dibantu dengan McDonald. McDonald itu benar-benar support kita. Support kita dalam artian mereka mensupport lunch-nya ke seluruh, karena kan kita datang gerombolan dari dari Aston, terus dari yayasan-yayasan kita kumpulin, kita itu menanam mangrove. Tepatnya di hari menanam pohon sedunia 1000 itu kita lakukan. Terus di tahun kemarin kita juga melakukan penanam pohon lindung. Karena kembali CSR kan konsepnya adalah ya kita harus peduli terhadap sekitar dulu kan. Betul. Nah, kita menanam pohon lindung itu di SD Kebagusan 01. Itu sekarang udah gede. Jadi kayak kita tuh nggak cuman nanam foto jepret Facebook, Sebatas Instagram, seremonial seremonial, enggak. Kita akhirnya datang lagi ke mereka, kita lihat dari 100 itu ternyata udah gede. Benar-benar kita tuh beri bibitnya tuh kecil gitu sampai udah gede, dan akhirnya memang kita berharap itu benar-benar menjadi hutan lindung. Pohon lindung di sekolah itu. Terus kita bilang, kita tanya, Pak, kira-kira kita bisa kerjasama apa dengan anak-anak? Akhirnya kita bikin namanya bank sampah, pupuk kompos di situ. Benar, kita buat cuman diam aja, kita kerjasama dengan pihak lain. Akhirnya Womilek kita colek, dia mensupport, dia mengirim mengirim chat, jadi untuk chat sekolah, untuk bank itu seperti itu. Sebenarnya itu sih yang kita lakukan. Kembali lagi, inovasi kita tuh nggak cuma kayak di makanan, makanan, minuman pasti. Terus di kamar juga program-program kamar kita termasuk inovatif tadi juga. ya. Iya, gitu. Konsep CSR yang tadi yang diusung tadi. Dan makanya saya percaya namanya kayak you do something good, pasti itu akan do something good akan berbalik kita ke good. So that's why we believe kita dapat survive itu karena memang bantuan dari yang di atas. Luar biasa. Bagus banget. Kayak itu ya khotbah ya. Tapi maksudnya tadi tuh hidayah saya dapat terima kasih. Tapi benar Mas, karena memang kita rasain loh kayak saya bisa bilang kita compare dengan kompetitor yang ada di sini. Kita tahu semua tutup di sini. Tetapi Aston Simatupang tetap bisa dibilang survive dan berjaya. Kembali lagi ya, itu tadi kita percaya itu adalah kayak good good karma bisa dibilang lagi itu kayak you do something good to people, to the others, to the world, they're going to help you. Iya karena memang pada saat seperti ini bukannya kita malah berdiam diri yang ada kan meratapi dengan keadaan yang ada nih, tapi justru sempat tadi kita ngobrol sebentar ya. Ini adalah waktu kita untuk merestart. Iya betul. Waktu kita merestart seperti yang dibilang Mas Pondra tadi, wah luar biasa bahwa timnya. Dan aku tadi berapa kali dengar Mas Pondra ngomong, kami bekerja sama dengan ini. Jadi sebenarnya kan jadi kembali lagi ya. Memang cocok benar-benar inovasi yang kita yang benar-benar inovasi itu menjadi sebuah landasan, fondasi. Dalam artian apa? Inovasi itu artinya luas ya. Dalam artian gini, contoh kita CSR atau kita kerjasama, kita nggak akan tutup mata. Kita merasa kita nggak butuh orang lain, kita masih butuh GoFood, kita masih butuh GrabFood, kita masih butuh orang-orang yang deliver. Bahkan yang paling bisa dibilang berhasil, kita melakukan yang namanya employee program, yang namanya kayak reseller yang kita bahas tadi. Jadi setiap kalian yang merasa kalian terdaftar di Aston Simatupang yang kalian terima gaji tiap bulan, TP-nya Aston Simatupang kalian punya ID card, name tag. Nah, kalian harus dan diwajibkan untuk menjadi brand ambassador. Gitu. Dan akhirnya itu menjadi kompetisi juga kan. Akhirnya benar-benar jadi kompetisi, kita umumkan tiap bulan. Jadi contoh, kalian jual pizza itu dapat
ya maksudnya dapat reward lah dari semacam insentif ya. Iya bisa dibilang insentif. Makanya itu kan Oke. kecil tapi seneng ya. Iya, Dapatnya iya, sih iya, sebenarnya bisa dibilang insentif tapi seneng aja saya dapat gitu. Bahkan ya saya nggak ngomong level ya, di level saya aja kayak oke aku mau jual nih gitu kayak karena memang lucu, dalam artian lebih kepada lucu terus asik, termotivasi Iya, gitu kan, nggak cuman kayak ada nilai apa tantangan juga iya, ya dan di end of the day kayak waktu pengumuman oke, kayak juaranya adalah dari tim ini gitu ternyata. Nah dari situ kita lihat sebenarnya ini adalah kayak program, oh ternyata dia bisa jualan, kenapa enggak ayo dong ditransfer ke sales gitu, why not kan. Iya. Jadi Nah, akhirnya strategi itu dengar-dengar bisa bikin mereka overachieve katanya. oh iya, Ya, good karma, semua hal yang baik pasti yang kita akan lakukan akan baik lagi kepada kita. Wah, Mas. sesuatu yang baik pula gitu kan. Wow, sangat inspirasinya luar biasa ya Banyak ini ya. loh inspirasinya ya tadi, bahwa yang tadi apa solid kekeluargaan yang dibangun Iya. itu kan, jadi di dalam sendiri di dalam Aston itu kan udah ada kekeluargaan yang terbangun gitu kan, betul. udah ada nilai saling memiliki. yap. Ya, itu ditularkan keluar juga, memiliki untuk memberikan kebaikan keluar gitu Yes. kan. Iya. Ya itu juga, iya benar CSR ya sebenarnya. Jadi nggak enak ya saya ngomongnya. Maksudnya dari CSR itu kita sebentar lagi juga akan terima award tentang CSR. Wah. Ya notabene tanggal 2 September dan kita udah ngikutin karena memang kembali lagi ya kebaikan kita ternyata dimonitor oleh pihak dan akhirnya kita ada wawancara terus kalau ditanya kenapa dan kita bisa memberikan presentasi yang apik menurut saya. Dan ya bisa dibilang Kak 20% lagi tinggal nunggu si yes or not, tapi semoga lah kita Amin. percaya. Amin. Tapi kalaupun nggak dapat pun kita akan tetap selalu berbuat baik. Ya, itu bukan melalui tujuan CSR. utamanya Iya, bukan ya. tujuan utama. Itu kan Apa? namanya bonus ya. Bonus. Kalau kalian melakukan sesuatu terus kayak ada sebuah Tuh, token jangan apresiasi mengharapkan timbal balik ya. gitu ya, Mas. Tapi ya kalau dapat ya paling dipegang Iya. sambil senyum ya. Sekarang yang penting Itu sih. matanya kelihatan ya. Ya, gitu ya. terus senyum nggak kelihatan ya pakai masker juga ya. Tapi mata itu memperlihatkan. Ya Wah. betul. Jendela dunia katanya kan. Ini udah mulai nih. Biasanya dia kalau udah arah-arah yang mata, rasa itu udah ada yang mau ditanya-tanyain nih biasanya nih. Tadi udah tuh sejarah kan dari awal pandemi melewati solitan gitu. Tapi kita nggak nanya promo ya. Kayaknya kurang pas gitu. Aku nggak nanya Oh ya promo, promo Mas. ya. Oke, promonya tuh pasti banyak banget. Promo itu dibagi kalau di hotel semuanya pasti sama room sama FB. Iya. Nah kalau FB kita punya yang namanya ini tadi pizza delivery untuk 3 km gratis deliverynya. Terus kita juga ada promo di Traveloka Eat, silahkan kalian cek. Itu untuk makanan. Nah kalau untuk kamar itu kita punya yang namanya, karena ini kan lagi apa ya, lagi agak orang kan pasti gue takut nih hotel ini aman nggak Iya. sih, bersih nggak sih gitu. Oke tenang, kita punya yang namanya sertifikat apa ya, sertifikat mengenai apa sih, bahwa kita itu melakukan protokol-protokol kesehatan dan Iya. itu dikeluarkan nggak cuman dari nggak lokal, tapi yang ngeluarin itu kayak worldwide gitu. Stay jadi lupa ya. Ya kaki ada itu. Jadi itu jadi Sudah sertifikasi. Ya, Ya. sertifikasi untuk kita melakukan protokol kesehatan. Jadi kalian jangan khawatir Jangan untuk khawatir. masalah itu Ya. kita aman karena pembersihannya juga periodically. Jadi kayak contoh di kamar ini habis ini juga langsung didisinfektan semuanya. Iya. Terus juga semuanya juga chemical-chemicalnya kayak gitu. Nah, promo untuk kamar kita ada 2. Yang pertama adalah Peno Stay Letter, itu di harga 2.200.000. Itu kalian beli aja, kalian bakal bisa nginep 4 malam ya, hitungan kalau Jakarta ya 4 malam, bukan 4 malam 5 hari hitungannya. Dan 4 malam itu bisa kalian pakai, oke aku mau pakai 1 malam dulu boleh. Mau pakai 2 malam langsung boleh. Dicicil boleh ya. Dicicil boleh dari itu sampai bulan Mei bulan 2001 sampai bulan. Jadi 2021. ya kalian beli sekarang, kalian dapat voucher, udah kit bisa dipakai sampai Mei 2001. 2021. Kerjaan lagi numpuk, bosen, Bosen? WFA, udah deh. WFA, work from hotel. Berarti kan kalau 2.200.000 bagi 4 sekitar 550 kan. Iya, iya. Ya. Wah. Nah kalau oke aku nggak punya nih uang segitu gitu, nggak apa-apa, kita ada pilihan yang namanya single. Oke. Namanya ya kita kasih nama aja sih flexible staycation, seharga
650. Nah, seharga 650 ya. Rugi dong ya, kalau kalian nggak mau rugi beli aja yang tadi Pay No Stay Letter, karena kan hitungannya cuma 600.000. Tapi kalau ini 650. 4 hari ya, 4 kali ya hitungannya ya. Masih Nah, jangka waktunya juga panjang kan, terus ya. bisa digunakannya juga nggak harus 4 hari langsung. Yes. Bisa. Benefitnya apa sih? Benefitnya kalian dapat breakfast untuk 2 orang. Oke. Untuk 2 orang. Dan breakfast sekarang kita udah buka nih. Good newsnya kalau dulu kan Iya masih itu ya. ya masih kayak cuman apa ya, kayak dikasih bom dan ya mohon maaf banyak yang kecewa, jadi kan gitu. banyak yang jadi kan. Jadi sekarang kita dibuka cuman dihimbau bahwa kalian harus mengikuti protokol kesehatan dengan maksud adalah nggak bisa ambil sendiri, diambilin sama kita punya karyawan gitu. Terus benefit lain apa? Kalau memang ada based on availability, kalian bisa dapat early check-in atau late check-out. Itu aja sih. Bahkan kita bisa upgrade. Cuman jangan berharap ya. Boleh, tapi jangan terlalu berharap. Kalau sobat WK mau cari informasi semuanya itu ada di sosial medianya nggak? Oke, di sosial media kita ada. Pokoknya ketik aja semuanya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, ketik aja Aston Simatupang. Aston Simatupang. Nah, semua ya, Mas? kalau namanya kan nama profesional kan Aston Priority Simatupang Hotel and Convention Center. Segini nih ya. Nanti kalau dicari di Instagram itu pusing kan. Aston Jadi kita Simatupang. punya namanya kayak nama beken lah ya, beken kayak ya? nickname lah ya. Kalau Iya. nickname adalah Aston Simatupang. Aston Simatupang. Semuanya. Mas Pondra, Aston Simatupang. Gak usah panjang-panjang kalau. Ya, Aston Simatupang. Ada ya seperti itu sih. Jadi itu kalian bisa cek. Bahkan kalau kalian mau dapat special price juga, kalian bisa langsung di website. Kita dapat kurang lebih diskon di up to 20%. Oh, lumayan. Itu dari harga online masih lagi diskon 20%. Mantap. Up to ya, up to. Berarti itu kalau kita booking lewat situ ya Mas ya, lewat webnya Aston ya. Boleh Betul. di info juga Mas webnya apa Mas? Webnya adalah www.simatupang.Aston Hotel International. Sebenarnya gampang kok, masuk aja Google Aston Simatupang itu keluar. Sudah pasti ada, ketik pasti aja ada, Aston ya. Simatupang. Nah, itu. Udah keluar. Ayo silakan booking. Dan juga kita kerjasama dengan online seperti contoh Traveloka, terus Peggy segala macam itu mereka mengeluarkan yang namanya flash deal. Kalau flash deal berarti kalian harus tunggu dong. Betul. Kapan gitu. Asal kasih kode aja, ditunggu mulai Kamis deh. Kamis pasti keluar. besok. Itu harganya bener-bener kayak fantastik. Aku bisa sebut aja di kurang lebih di 400. Wow. 400 something ya. 400 something itu. Tapi ya kalian harus nunggu dan harus cepet-cepetan. Namanya juga flash deal. Flash deal gitu kan. Harus pantengin deh ya. Pantengin gitu. Jangan sampai meleng dikit. Cing, itu hilang. Selamat mantengin ya. Kalau enggak tungguin aja di Instagram kita biasanya kita keluarin namanya online quiz. Wah, Nanti kalian dapat nginep bersama saya. Yang suka giveaway nih ya, yang suka giveaway ya. Gimana? Ya kalian dapat menginap. Ya, tapi biasanya kita keluarin tuh per bulan sekali lah ya. Sekali. Ayo. Jangan tiap hari dimantengin juga. Tapi kalau mau Deketin aja tanya-tanya, Eva. Mbak Eva lagi. Halo Mbak Eva. Di notif. Jadi korban katanya. Ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya sih semuanya banyak sih. Wow, Mas luar biasa. Biasa di luar. Oh, biasa di luar ya? Luar. Kamu jangan sering biasa di luar loh. Keringetan nanti takutnya lagi panas. Ya musim. panas ya. Tapi masih lagi mendung kok nggak Lagi apa-apa. mendung ya. Takut Terima basah. kasih untuk semuanya, Mas. Sama-sama, terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ngobrol ya. Ngobrol. Udah mencoba dia Vola. Dia Vola. Vola, bukan dia aja. Dia ya. Pertama kita dapat inspirasi. Inspirasi tadi luar biasa. Ceritanya bisa Ya, bagus kita sih menganggap tadi Mas bahwa memang sebuah kebersamaan di masa-masa pandemi seperti ini itu adalah sangat menginspirasi kami. Bagaimana seluruh jajaran manajemen, jajaran BOD ya bahkan Iya. BOD, manajemen, staff semuanya Sama. dari Iya. Aston Simatupang ini bahu membahu untuk bersama-sama agar semua tidak merasakan dampak yang terlalu jauh ya dari Betul. pandemi ini. Dan bahkan mereka sempat overachieve juga luar biasa dengan inovasi yang dibuat. Dahsyat deh. Mas, biasanya kami kalau untuk closing, Oke. kami meminta nih kepada tamu kita. Berat nih kan, berat nih. Kita meminta untuk
memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman sobat WK, traveler semuanya di masa pandemi ini. Silakan Mas, kita pengen denger nih apa sih dari sahabat WK ya. Sobat WK. Sobat WK, sekedar berbagi aja selama pandemi ini untuk kalian bisa survive. Kalau kalian melakukan bisnis, kalian bekerja, yang pertama adalah lakukanlah update. Jadi kalian tidak akan ketinggalan berita-berita. Terus yang kedua harus kalian jalin kesatuan dari tim kalian, karena ada pepatah bersatu kita teguh, bercerai. Tapi ingat ya, physical distancing. Ya, terus yang ketiga adalah inovasi. Nah, ini adalah kunci yang utama. Inovasi itu adalah kunci utama yang adalah faktor utama yang menjadi indikasi keberhasilan. Karena tanpa inovasi, tanpa kreativitas, saya rasa juga akan boring-boring aja, kan biasa. Jadi 3 itu untuk sobat WK. Jadi yang update, jalin kesatuan komunikasi antar tim, dan yang terakhir adalah inovasi atau kreativitas. Itu aja. Semoga sukses dan stay safe. Say yes to stay. Asal Pak. Itu mah slogan dibuat ya. Say yes to Aston Simatupang. Say yes to Aston Simatupang. Ya kurang lebih seperti itu ya. Semoga Indonesia juga segera keluar dari krisis ini. Amin. Dan kita bisa tidak ada batasan lagi seperti ini ya. Iya, kita berjarak gitu ya. Berjarak. Supaya kita besok-besok kalau bikin podcast lagi bisa buka masker. Iya, sebenarnya ketampanan saya nggak kelihatan. Iya nih, waduh. Nah gitu ditutupin, tapi biar ya. kelihatan gitu kan. Betul. Terima kasih untuk waktunya. Mas. Sukses selalu ya. Kat. Selalu sukses. Terima Boleh dong, kasih. bisa apa? Sobat-sobat WK. Sobat WK, jangan lupa tonton edisi Warta Kota Podcast di YouTube kita, Warta Kota Production. Juga dengarkan di Spotify kita, Warta Kota Podcast. Iya, bisa di Spotify, bisa di Google Podcast. Kalau kamu ini juga di Apple Podcast juga bisa semuanya. Ya, itu aja ya episode hari ini. Tetap jaga kesehatan dan mau makan dia pola. Tetap jaga kesehatan, tetap berinovasi, dan jangan lupa terus bersyukur. Dadah. Warta kota yang punya pas. Boleh tuh.